Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang 5 fakta menarik di saat Barcelona membantai Real Betis. Barcelona mengalahkan Real Betis dengan skor 4-0 pada pekan ke-32 La Liga 2022-2023. Yang mana untuk pertemuan antara Barcelona versus Real Betis terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan laga tersebut berlangsung di Spotify Camp Nou. Barcelona mampu unggul 3 gol pada babak pertama melalui Andreas Christensen, Robert Lewandowski, dan juga Rafinha. Mereka kemudian mendapatkan 1 gol lagi di babak kedua berkat gol bunuh diri dari Guido Rodriguez. Dan berkat kemenangan ini Barcelona semakin kukuh nih di puncak klasemen La Liga. Mereka mengumpulkan 79 poin dari 32 pertandingan. Sekarang Barcelona berjarak 11 angka dari rival abadi mereka yakni Real Madrid. Adapun untuk Real Betis menghuni peringkat ke-6 dengan 49 poin. Dan berikut adalah bagaimana sejumlah fakta menarik yang menghiasi kemenangan yang diraih oleh Barcelona. Fakta pertama adalah gol pertamanya Andreas Christensen. Dalam pertandingan melawan Real Betis, Andreas Christensen tampil bagus. Dia menyumbangkan 1 gol buat Barcelona. Baik tengah asal Denmark tersebut menjebol gawang Real Betis pada menit ke-14. Christensen mencetak gol dengan sundulan, menyambut umpan silang yang diberikan oleh Rafinha. Bagi Christensen, ini merupakan gol pertamanya untuk Barcelona sejak dirinya didatangkan pada musim panas 2023. Ia direkrut dengan status bebas transfer dari Chelsea. Fakta yang kedua adalah tentang Lewandowski yang semakin tajam. Robert Lewandowski kembali menunjukkan bagaimana ketajamannya untuk Barcelona. Dia berhasil mencetak gol ketiga timnya ke gawang Real Betis. Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36. Dia mencetak gol dengan memanfaatkan umpan silang dari Jules Koundé. Kini Lewandowski telah mencetak 19 gol di La Liga. Dia menjadi pemain debutan dengan torehan terbanyak sejak Samuel Eto'o di musim 2004-2005 dengan 24 gol. Fakta yang ketiga adalah tentang Ter Stegen yang mencatatkan rekor. Jadi tak hanya menang besar, Barcelona juga mengakhiri pertandingan dengan clean sheet. Marc-Andre Ter Stegen berhasil membuat timnya tidak kebobolan di saat melawan Real Betis. Dengan demikian, Ter Stegen sudah tidak kebobolan pada 24 laga dari 30 pertandingan di La Liga pada musim ini. Kiper asal Jerman itu juga sudah mencatatkan rekor baru. Ter Stegen kini memegang rekor sebagai kiper Barcelona dengan clean sheet terbanyak dalam satu musim. Yang mana untuk rekor ini sebelumnya dipegang oleh Claudio Bravo. Lanjut ke fakta yang berikutnya adalah tentang pertahanan terbaik. Real Betis itu tidak mampu mencetak gol ke gawang Barcelona. Hal itu semakin menegaskan kalau Blaugrana memiliki pertahanan terbaik di La Liga saat ini. Barcelona mencatatkan 24 clean sheet di La Liga musim ini. Gawang mereka juga hanya kemasukan 11 gol saja dari 30 pertandingan dalam ajang Liga. Jumlah clean sheet itu juga merupakan clean sheet terbanyak kedua dalam satu musim kompetisi La Liga. Sebelumnya sudah ada 2 tim yang pernah mengukir clean sheet sebanyak itu. Yang pertama adalah Barcelona sendiri, yakni pada musim 1986-1987. Pada kala itu, La Liga hanya berkomposisikan 18 tim saja. Jadi setiap tim memainkan 34 pertandingan. Kemudian yang kedua adalah Atletico Madrid, yakni ketika mereka finish peringkat ketiga pada musim 2015-2016. Dan hingga kini rekor clean sheet masih dipegang nih oleh Deportivo La Coruna, yang mana mereka mencatatkan 26 clean sheet dari 38 pertandingan saat finish di peringkat kedua di La Liga 1993-1994. Adapun untuk Barcelona butuh 3 kali clean sheet nih untuk mematahkan bagaimana rekor yang sudah dipegang oleh Deportivo La Coruna. Fakta yang berikutnya adalah tentang Lamine Yamal yang menjadi debutan termuda Barcelona. Nah, pertandingan melawan Real Betis menjadi pertandingan yang spesial nih bagi seorang Lamine Yamal, sebab dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjalani debutnya bersama dengan Blaugrana. Xavi Hernandez memainkan Lamine Yamal pada menit ke-84. Pemain dengan nomor punggung 41 itu masuk menggantikan Gavi. Saat masuk ke lapangan, Yamal diketahui berusia 15 tahun 290 hari. Alhasil, dia tercatat sebagai pemain paling muda yang pernah menjalani debut untuk Barcelona di La Liga.
Well, semuanya jadi seperti itulah bagaimana sejumlah fakta menarik yang menghiasi kemenangan yang diraih oleh Barcelona versus Real Betis. Adakah yang mau menambahkan? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang bagaimana hasil pertandingan antara Liverpool versus Tottenham Hotspur. Liverpool susah payah nih mengalahkan Tottenham di pekan ke-34 Premier League 2022-2023 di Stadion Anfield. Yang mana untuk pertandingan antara kedua klub itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Hujan gol juga tercipta dan Tottenham hampir saja menggagalkan kemenangan Liverpool. Gol-gol dari Liverpool dicetak oleh Curtis Jones, Luis Diaz, Mohamed Salah, dan Diogo Jota. Sedangkan untuk gol dari Tottenham dihasilkan oleh Harry Kane, Son Heung-min, dan juga Richarlison. Hasil ini juga membuat Liverpool mengemas 56 angka dari 33 laga dan mereka berhasil naik ke peringkat kelima. Sementara itu Tottenham justru turun nih ke peringkat ke-6 dengan raihan 54 angka dari 34 laga. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, sejak awal laga untuk Liverpool mencoba nih mengontrol bagaimana jalannya pertandingan. Spurs sendiri tentunya berusaha untuk memberikan perlawanan mereka. Namun Liverpool langsung nih membuat start yang bagus. Bahkan di menit keempat mereka bisa menjebol gawangnya Tottenham. Trent itu memberikan umpan silang ke tiang jauh dari half space kanan. Di sana sudah ada Curtis Jones yang berdiri dengan bebas. Dengan tembakan first time kaki kiri, ia bisa menjebol gawang Spurs dan skor 1-0 untuk Liverpool. The Reds kemudian dengan cepat nih bisa mencetak gol lagi pada menit ke-6. Mereka menyerang dari half space kanan lagi melalui Cody Gakpo. Ia kemudian masuk ke kotak penalti dan kemudian memberikan umpan tarik pada Luis Diaz. Dengan sekali tenang saja, bola masuk dari celah sempit di sisi kiri gawang Spurs dan skor 2-0 untuk Liverpool lagi. Kemudian Liverpool terus mengendalikan jalannya pertandingan. Mereka terus menemukan celah di pertahanan Tottenham. Pada akhirnya The Reds mendapatkan peluang emas pada menit ke-13. Mereka mendapatkan hadiah penalti setelah Cody Gakpo diganjal di kotak terlarang oleh Christian Romero. Eksekusi kemudian dilakukan oleh Mohamed Salah nih, yang membayar kesalahannya di eksekusi penalti sebelumnya. Pada penalti kali ini, Salah bisa mengecoh pressure Forster dengan mudah dan skor 3-0 untuk Liverpool lagi. Kemudian di menit ke-21, lagi-lagi Liverpool mendapatkan peluang. Kali ini peluangnya berasal dari tendangan melengkung oleh Mohamed Salah dari ujung kotak penalti. Namun sayang banget, bolanya melebar ke sisi kanan gawang Spurs. Dan setelah itu performa Harry Kane dan juga kawan-kawan menjadi membaik. Duel kemudian berlangsung cukup alot nih. Tottenham akhirnya mendapatkan peluang apik pada menit ke-39. Son Heung-min itu mendapatkan umpan matang dari flank kanan. Ia kemudian mengecoh Konate dan juga Alisson di kotak penalti. Setelah itu ia melepaskan tembakan ke gawang, namun Virgil van Dijk dan kawan-kawan berhasil melakukan blok krusial. Ya meskipun usaha dari Son Heung-min itu gagal, namun mereka berhasil nih di menit ke-39. Perisic sukses nih mengecoh Van Dijk di flank kiri dari serangan balik. Ia kemudian mengirimkan umpan silang ke tengah dan di sana sudah ada Kane. Dengan tendangan first time kaki kanannya, ia sukses menjebol gawang dari Liverpool dan skor pun berubah menjadi 3-1. Kemudian di menit ke-41, Spurs mendapatkan peluang emas. Robertson tertidur dan juga bola direbut oleh Kulusevski. Ia kemudian masuk ke kotak penalti usai mengecoh Konate. Kulusevski lalu melepaskan tembakannya ke gawang. Namun sayang Alisson masih bisa menggagalkan peluang itu dengan kaki kirinya. Dan pada akhirnya babak pertama pun usai dengan skor 3-1. Kemudian di babak kedua, permainan dari Tottenham Hotspur itu semakin membaik. Liverpool di sisi lain terus berusaha untuk menambah golnya. Peluang emas kemudian didapat oleh Tottenham pada menit ke-53. Dari serangan balik, Son Heung-min mendapatkan kans melepaskan tembakan usai mengecoh bek-bek Liverpool. Namun bola masih membentur tiang kiri gawang saja. Semenit kemudian peluang didapat Spurs lagi nih. Romero tiba-tiba ada di depan gawang Liverpool dan juga menyambut umpan dari Harry Kane. Bola sotekannya gagal dijangkau oleh Alisson, namun sial bola itu membentur tiang kanan gawang saja. Liverpool kemudian melakukan pergantian pemain dan permainan mereka juga tampak membaik. Akan tetapi Liverpool malah kebobolan lagi nih pada menit ke-77. Ada Son Heung-min yang berhasil lolos dari jebakan offside dan juga menyambut umpan panjang Romero. Ia kemudian dengan mudah bisa menaklukkan Alisson. Dan skor pun berubah menjadi 3-2. Tottenham juga terus meningkatkan bagaimana tekanan mereka. Mereka kemudian menambah daya dobraknya dengan memasukkan Richarlison. Pergantian ini pun membuahkan hasil, sebab Richarlison bisa mencetak gol pada menit ke-90+3 dari sundulan kepalanya. Ia memanfaatkan umpan free kick dari Son Heung-min dari flank kiri. Dan skor pun berubah menjadi 3-3.
Akan tetapi pada menit ke-90+4, Public Anfield bersorak-sorai karena Diogo Jota sukses mencetak gol dengan tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti. Ia memanfaatkan kesalahan Lucas Moura saat berusaha mengamankan bola, dan skor pun berubah menjadi 4-3. Dan pada akhirnya Liverpool bisa mengamankan hasil tersebut. Mereka pun menang dengan susah payah melawan Tottenham Hotspur. Dalam sport mania seperti inilah bagaimana starting 11 ataupun susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Liverpool. Dalam pertandingan itu Liverpool menggunakan formasi 4-3-3 dan starting 11-nya terdiri dari Alisson, lalu ada Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Harvey Elliott, Fabinho, Curtis Jones, Mohamed Salah, Cody Gakpo dan juga Luis Diaz. Sedangkan untuk Tottenham, mereka menggunakan formasi 3-4-2-1 dan starting 11-nya terdiri dari Fraser Forster, Christian Romero, Eric Dier, Ben Davies, Pedro Porro, Oliver Skip, kemudian ada Pierre-Emile Højbjerg, lalu ada juga Ivan Perisic, Dejan Kulusevski, Son Heung-min dan juga Harry Kane. Well, seperti informasi tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ini karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasinya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.